Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitalal ilmi wassalatu wassalamu ala sayyidil alhamdulilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akhirin وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وجعله في الدارين آمين. ثانيا السنن التي في أثناء الصلاة كثيرة وقد تقدم أنها تنقسم إلى قسمين هيئات وأبعاد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena kita bisa hadir di masjid ini menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Alhamdulillah, dan juga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menggali pengetahuan agama, di mana orang yang berpengetahuan agama sebagaimana disebutkan oleh Nabi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan atau idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqahum fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki penghuni rumah tangga itu di rumah kita, Allah Ta'ala kehendaki jadi baik di rumah itu, maka sarumahan itu mengerti di agama. Jadi modal dasar untuk jadi orang baik itu modalnya adalah pengetahuan agama. Jadi kita menggali pengetahuan agama, kita gali daripada ulama-ulama kita yang bahari, ulama yang kesolehannya kada diragukan. Karena kalau kita menghubungi ulama, jangankan menggali kitabnya, yang menghubungi ulama, mengganang menyebut nama beliau aja itu sudah menghubungi mereka, diibaratkan ulun menghubungi pian ya pakai HP sesuai dengan nomornya, sesuai dengan namanya, dan kita hendak memang menghubungi beliau, kita sambat karena beliau, pasti itu beliau mendengar, pasti terhubung dengan beliau. Apalagi menghubunginya dengan membacakan Fatihah, dan itu pasti sampai. Berarti kita ada di hadroh beliau, di lingkup beliau, masuk ke dalam kamar beliau. Berarti kan spesial itu. Apalagi menggali pengetahuan mereka, membuka kitab-kitab mereka. Nah, sama-sama perlu membuka, perlu membaca, biar mendengar sidin malah jadi orang bahar itu. Mungkin betul. Makanya ulun tadi membaca-baca kan yang mana ulun bisa kasihan, ulun sampai dan pengalaman yang berjasa di Kalimantan, ya kan, Sultanul Bilad, Kutubul Bilad, kutubnya di Kalimantan itu bahkan sampai ke Malaysia, Brunei. Guru sekumpul, abang guru sekumpul, atau pian rindu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, mungkin jabat, atau dengan Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kan tahu artinya ya Allah disambat guru semantul teringatkan, ulun sampaikan, hubungkan ulun lawaninya, sambat darat sidin, sudah termasuk sebagaimana kalau imam tadi jadi imam pada ulun datang terlebih Allah asal ulun berniat di tempat imam masuk kalau kan kalau imam tuh begitu ulun takbir orang terima imam jadi imam kada langsung begitu kita sudah kayak juga, jadi terhubung tuh. Dia Habib Umar kayak itu tuh ibarat nomor HP itu kok hubungan sini menyambat kanan sini aja mantap.
Makanya kita berhati-hati benar dengan ulama, ya, orang-orang yang soleh, berhati-hati benar, ulama-ulama soleh itu nah. Lalu kita kirim Fatihah lawan sidin, lawan mama abah pang ayo kirim dulu dengan mama abah, karena kita kada kawa menyebut nama ulama itu kalau kada ada mama abah kita, penyebab hadirnya kita, maka kita sambat mama kita berdahulu. Apakah kita memadahkan mama kita lebih tinggi, abah kita lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena disambat berdahulu? Bukan kayak itu ambah mama kita di sisi kita muliakan karena penyebab sidin. Lalu disambat lagi Syekh Abdul Qadir, tetap Syekh Abdul Qadir Jalani jauh tinggi derajatnya daripada mama abah kita. Nah, masing-masing tuh Nabi pang dulu disambat Rasulullah dulu kan, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penyebab kita bisa ada berataan tuh. Kayak itu tuh nyaman menuntut ilmu kayak itu, kada membawa diri sendiri, imbah pintar, guru ditinggal, ulama yang bahari itu. Jangan biar kayak apa kita kada kawa, tetap kita muliakan ulama-ulama bahari, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu kita muliakan Junaidi Al-Baghdadi. Atau kayaknya aja kalau di fikih 4, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4. Kalau di tauhidnya Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Nah, 2 sudah. Yang ketiga di tasawufnya Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Ghazali itu. Jadi yang itu aja lah. Itu banyak di bawahnya yang sewarna dengan itu. Artinya kalau kita ikuti yang 4 ini, yang kalau kita ikuti, minta ampun maaf, bebawaan mamanya hanyar melahirkan jadi 4, yaitu mudahan dapat yang lain, mama yang lain kawa menjagakan, yaitu ini kan ulun bukan perang terbuka, maybe ini ulun tahu tuh ulun rancak bahasa sambat itu. Kalau pina di lapaunya benar ya, kalau kita sudah terbiasanya mendengar. Nah, jadi 4 ditambah 2 Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari, ditambah lagi 2 Imam Ghazali dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ini orang besar beratan, ini yang kita ikuti 8 ini. Tapi dari 8 ini itu aja lah. Oh banyak, ini beribu di bawahnya yang sama, yang menjelaskan. Kemudian Imam Syafi'i kada terdengar lagi, padahal itu dari Imam Syafi'i berataan. Tasawufnya Imam Ghazali ada dijelaskan di tasawuf sahih, macam-macam kitab tasawuf yang kadang melenceng daripada ini, ketahuan tuh asal kita yang pina aneh-aneh, lihat aja dari yang ini, insya Allah selamat. Nah, itu yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tuh abah guru sekumpul aja 4 yang 8 tadi tuh. Di mana pondok-pondok ulama-ulama besar termasuk Habib Umar bin Hafiz. Itu juga sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang kelas-kelas walinya itu kayak itu semua 4 semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikut Imam Syafi'i karena duluan Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikut Imam Syafi'i dari segi fikih. Maka jar Imam Ahmad bin Hambal di abad ke-5, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena pada saat itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal hendak tinggalan, sayang, lalu mendongkrak namanya itu Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi itu mazhab Syafi'i. Nah, kayak itu tuh yang diumpati. Nah, mudahan kita kada lepas dari itu semua. Kita hati-hati benar. Wah, ini kan belajar karena terbalik kita menyumpahi ulama. Oh, jangan. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dianggapnya. Imam Ghazali Qutbul Ulum, Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbul Sultanul Aulia, Qutbul Maqam. Diremehkan bubuhannya pian? Ayo. Kalau sudah itu diremehkannya makin nyaeng kayak kita. Adanya Pak. Bayangkan kadang-kadang sampai ke nabi kita diremehkannya.
Nah kalau sudah kayak itu orang kada bisi adab. Kalau na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jangan kita dan anak keturunan kita 7 turunan kada sampai kiamat, mudah-mudahan anak kita menghormati Imam Syafi'i. Sebelum lanjut kita dulu ke Nabi. Yang kedua kita membaca salawat kepada Nabi. Nah kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu apakah yang pian hafal? Sallallahu ala Muhammad kah? Jadi sudah salawat Jibril alaihissalam. Nah lalu yang ketiga kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fi lillahi taala. Sengajaku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah taala, atau aku niat iktikaf karena Allah taala. Berniat iktikaf. Nah, sudah. Jadi Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik. Beda benar, banyak perbedaan curam, tapi Imam Syafi'i kada pernah guru kutu kada tetap inya memuliakan, kada pernah terdengar kalau ada Imam Syafi'i menyepelekan Imam Malik anunya jadi kita itu biasanya Wahabi didustainya tuh di karang-karangnya kitab itu. Ulun ada di bari deng najak kayak ini kayak ini kurang lebih tebalnya, bayangkan banyaknya keculasan Wahabi mau ulah-ulah yang kada ada di kitab tuh sehingga bisa terpengaruh Imam Syafi'i itu. Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i jauh-jauh perbedaan, banyak perbedaan walaupun puri. Tapi karena ini perkembangan ilmu, kada pernah Imam Ahmad bin Hambal menyepelekan gurunya dan gurunya menghormati muridnya karena muridnya orang hebat. Ini saling menghormati. Jadi perbedaan yang ada itu bukan benturan sebagaimana beberapa bulan yang lalu ulun sampaikan. Perbedaan yang ada itu Imam Syafi'i bakunut, Imam Malik kada. Itu kan itu bukan benturan, itu pilihan karena masing-masing punya dalil. Imam dan diakui oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, jadi dasarnya kita hendak dapat ilmu manfaat itu yaitu dasar takzim, memuliakan ke guru-guru kita. Kita muliakan guru-guru kita. Ulama-ulama nih. Nah, para aulia itu kita muliakan. Itu yang penting. Doktor S3 kada mesti pintar orangnya. Sabujo bungol bisa juga. Kada paham di agama. Saya juga hanya S3 sudah hanyar jadi S3. Wah, ini sudah menyalahkan Imam Bukhari, menyalahkan ada tuh, dan itu sama biasanya tuh dari kelompok inya terbaca sama nang kaya inya yang padahal inya membaca juga dianggit orang. Imam Ghazali anunya benar Ihya Ulumuddin tuh, padahal para ulama Bahari, nah habaib Bahari itu jadi kewajibannya membaca Ihya Ulumuddin itu. Ya dikritisinya juga, mengkritisi. Kalau ulama Bahari itu kadang mengkritisi, menjelaskan lebih lanjut kitab itu, lalu berjilid-jilid menjelaskan, bukan mengkritisi. Mengkritisi itu dilihat dulu yang dikritik siapa, seorang siapa yang kalau tahu. Nah, jadi kita hanya hadis 3 biji hafal, itu pun kadadarawinya hanya 3 hadis hafal sudah hanya 3. Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal itu 1.000.000 hafal hadis, ya, 1.000.000 hafal hadis dengan rawinya tuh hanya hadisnya hafal. Imam Bukhari itu saking cerdasnya bahkan melebihi kecerdasan Aristoteles itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketemu
dengan orang misalnya ngaran ikam siapa tung Ahmad, di mana rumah rumah ikam di sambutan di parak mana, di parak Masjid Miftahul Jannah misalnya kayak itu. Kalau ikam anak siapa, anak Abdullah, umur ikam berapa, 16 tahun. 15 tahun kemudian ketika si Ahmad umur 31 tahun, 15 tahun, Sidin kau mau ulangi tadi, ikam Ahmad kalau anaknya Abdullah disambutan ikam diam, rumah ikam di sebelah Miftahul Jannah, itu sekali satu orang tuh sekali bertemu 15 tahun kemudian, pian, ayo kita kawal sekelas 6 tahun di SD, 15 tahun kemudian siapa ikam lah? Aku yang si Ahmad. Ahmad yang mana lah, di mana? Nah, kada ingat kita Imam Ghazali kayak itu begitu cerdasnya, dan hadis yang dimasukkan semua di Bukhari, Sahih Bukhari itu 4 jilid itu semua kada dimasukkan sih. Banyak kan hadis dikumpulkan sidin, dipilih sidin sehingga terjadi 4 jilid aja. Itu setiap anak memasukkan hadis itu sembahyang sidin 2 rakaat hanya dimasukkan sidin. Kita apa? Sebiji hadis saja hafal. Lalu Imam Bukhari dikritiknya, waduh Imam Bukhari itu anu hati-hati benar, jangan umpat-umpatan kita. Adab juga guru-guru kita di SD Bahari. Guru kita di SD Bahari ya, kalau kita sudah jadi S3, S2, sudah lulus ini jadi pengusaha, jadi orang hebat, pintar, berpandai, guru kita masih tetap itu guru kita. Tetap kita jangan di atas sidin. Kalau nyakawa tuh cium batis sidin ya ada apa-apa juga, mau hormati sidin. Nah, sama mama abah kita tuh guru kita di SD tuh omong kada ada sidin ya, kalau dimuliakan tuh bukan hanya sekadar dimuliakan, turuti Mas'ud. Ini bukan kampanye lah, ulun melajari anu lah, bukan kampanye sidin jadi anak jadi gubernur, menghormati. Turuti Mas'ud, Imbah Sugih, dinaikakannya semuaan, bukan hanya menghormati, dimuliakannya gurunya. Nah, diberi duit, dihormati, dinaikakan haji, semuaan diumrohakan tuh, wallahu alam lah, diumrohakan ke pokoknya dihormatinya guru-gurunya bertenang kayak itu jadi urap. Apalagi ulama yang menyelamatkan kita, menyambat ngaran sidin aja nah. Ya Allah, nih ada Habib Umar bin Hafiz, ulun kada sempat bertamuan sidin, atau yang sudah bertamuan mengganang Habib Umar bin Hafiz. Al-Fatihah. Ya Allah, mudahan anak ulun nak menuntut ilmu di pondok pesantren kasihan, mudahan dapat ilmu manfaat, barakahnya sedikit barang, barakahnya ilmunya sedikit barang, ya Allah, penting manfaat. Tapi mudah-mudahan pian bari yang terbaik ulama, jadi ulama besar anak ulun, jadi orang soleh, bukan jadi penceramah, jadi ulama soleh yang baik berkat Habib Umar. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Pada kada pernah belajar Habib Umar. Ya Allah, ulun orang Banjar, kada sampai hati ulun kalau kada menyambat peguruan guru sakumpul. Berkat abah guru sekumpul, mudahan niat ulun tadi kabul jo. Al-Fatihah. Baca pulang Fatihah bahimat, insyaallah anak itu kada bakalan tanu tegara. Lalu kena keganangan dengan anak, keganangan anak yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, kuliahnya berjalan ke sana kemari gair, baca akan naik Fatihah mulai jauh, bacakan Fatihah untuk anak, keselamatan anak, mudahan terbuka terus hatinya di pintu kebaikan. Dan mudah-mudahan anak ulun terlindungi, ulun bacakan ayat kursi Allahula. Jadi sambil mengulilingi kekanak itu, seawakan kita kulilingi Allahula ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinat. Ini ibaratnya anaknya dikulilingi Allahula ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinat wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi alladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma al-'aliyyul 'azim. Cek kunci, kada kau masuk orang mengganggu. Kayak itu tak mulai jauh nang kayak itu jo kebun jarancak dicuntan maling. Baca ayat itu Allah, tapi jangan berniat karena banyak maling, karena disuruh dijaga Allah wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya kalau pas malingnya masuk wawal Allahu la ilaha illahu, ini anu kebunnya nih anu di kuncinya sedang berbuah. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Teguring sih belum tertutup kalau tu lagi
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu teguring tadi sekelap masuk maling, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Takurung situ maling sehari semalam kada keluar dari tempat itu. Pernah kejadian itu. Ayat kursi bacakan dengan ulama berkat Syekh Seman, betuhan Syekh Seman ka umai bungulnya memandangkan Syekh Seman Tuhan syirik kada kayak pian bekio abah minta duit ya kalau tapi ini malah kada minta ya Syekh Seman wajar kalau kada minta Syekh Seman yang ada dengan Syekh Seman tu qudratullah juga sampean coba kan pengurusan dengan Allah Taala kawakah kita banyak dosa kada supan lah minta-minta bakal kajutan nang itu minta yang hal yang besar itu kita gunakan ya Allah ulun sudah 20 tahun mencari duit belum kawajan ke rumah sedih hai kita ya kalau ya Allah berkat Syekh Seman setiap berdoa berkat Syekh Seman berdoa mudahan bisi rumah berusaha bujur jujur nah insyaallah nah semua itu upaya-upaya kita melalui berkah ulama. Yang manakah ulama-ulama? Abdullah Mubarak, Fakih Muqaddam, Ahmad Muhajir, Ilallah, Umar Muhdar, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Ratibul Haddad tuh kan itu sudah maju. Baca sekampungan insyaallah dijamin sekampungan kada bakalan kena corona. Dibacakan Ratibul Haddad insyaallah tuh. Insyaallah kada bakalan. Bacakan Ratibul Haddad orang kerasukan minta kerasukan jar. Bacakan di banyu Ratibul Haddad. Rumah bantu bacakan Ratibul Haddad itu insyaallah ujar guru ulun bahari guru Sukre. Rumah bahantu maksudnya ada jin yang nakal tuh bacakan Ratibul Haddad hilang tapi kita beradab jin minta maaflah kami paksa membaca nih kasihan yang ampun rumah terganggu kayak itu ya kalau bagagamat aja kada tolong kayak kita oke-nya aja anak jin aku anak mau ikam belum baca diinjaknya yo untung diinjaknya kalau diketeknya diketek jin, keteknya ditapih diketeknya, teng, bangkak. Ini sore Jumat, sanja sore Jumat, mendatangi rumah sembahyang maghrib kada, anak membaca itu diketek jin, ditapihnya tek, bangkak, malam Jumat, tahajud bininya, Mbak Jar, kenapa? Aja tenang aja Jar. Mbah itu bininya betakun mak luar biasa malam ini pian Jar. Bina beganal itu kayak apa? Diketek jin tadi Jar. Diketek jin Jar. Diketek jin. Karena Kamis sore dudilah menjelang senja ke situ lagi ya minta ketekakan Jar. Astagfirullah. Ketekakan. Kalau versi lain biar dulu kita mahal lebih dulu. Kalau versi lain ada juga itu tulak hari Kamis juga diigut naning. Tahu kalau naning? Ya kalau penyangat tuh ya kalau bahasa Banjar naning penyangat yang itu kalau ngeri. Ulun kada pernah jawab yang mana bangsanya ujar orang Banjar naning. Bininya kada tahu ngaran naning itu. Bangkak juga tahajud bininya umak aja. Iya, ya. Luar biasa abahnya. Diigut naning ya. Diigut naning jar. Ujar bininya kena dudi Kamis dudi pian datangi Pak Naning itu dikiranya ngaran orang. Pak Naning itu penyangat bungulai jar. Aku sakit ikam nyaman muha. Astagfirullahaladzim. Kita kembali kepada fokus. Sebab babinian kalau pindah sarik.
Nah, kita kembali. Perlu dasar tuh kita memuliakan ulama. Nah, kalau sudah memuliakan para aulia, itu amalan kita tuh tradisi, tapi tradisi menurut dalil. Nabi kita aja manusia terbaik, nabi terbaik, tetap beliau walaupun sidin ya pada roh, abu roh sidin lebih tua daripada nabi. Cuma kehadiran nabi-nabi bahari kan berdahulu secara fisik. Tetap nabi menghormati. Padahal nabi-nabi terdahulu tuh nabinya para nabi, nabi kita. Tapi nabi tetap melajari kepada kita menghormati para nabi yang terdahulu. Sidin memuliakan para nabi terdahulu. Kita nabi kada apa kada, apalagi banyak dosa umpat-umpatan orang mengkritisi ulama bahari. Jangan naudzubillah min dzalik. Man kasura man apa jar apa itu man man qalla ilmuhu man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Siapa yang ilmunya sedikit maka ketujuh benar mengkritik orang. Nah, kita ilmu sedikit tapi sudah ikut ulama. Apa ujar ulama bahari yang bujur, yang selamat, yang kita ikuti ini bukan ulama su. Yang selamat ulamanya, yang selamat bukan ulama yang kita dapat melalui YouTube. Misalnya yang menganggap dirinya hebat, Abu Janda kada boleh diumpati, itu orang otaknya kada tapi beres. Nah, kenapa guru jar nyambati orang? Bukan menyambati orang tuh kalau pian diam-diam ulun sambati. Ini orang maanuakan di YouTube, paksa kita diimbangi supaya orang jangan sasat. Kada apa-apa disambati supaya orang selamat bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, jadi yang aman, yang mu'tabarah yang kita ikuti, yang banyak dipegangi orang, yang muktamad, yang kayak Habib Taufik Pasuruan, Habib Nopal Al-Idrus. Itu 4 aja insya Allah aman. Habib siapa itu Ahmad Al-Habsyi, insya Allah nyaman hati pian. Tempeleng kepala ulun kada ada pengaruhnya. Ayo jangan nonton di YouTube tuh aman. Habib Segap, ulun ulangilah yang anak nonton di YouTube. Yang kada mau ulah hati kita gelisah. Biarlah ini umum aja dulu kita pengajian hari ini, mendasar ini. Habib Segap aman. Habib Segap kan buka di Instagram. Ulun kada pernah di Instagram apa segala. Di Facebooknya Habib Taufik Pasuruan dibuka. Kan ada anu kita. Abah guru sekumpul, termasuk guru Udin. Yang aman-aman. Nah, guru Ahmad Zaini, ada juga anunya tuh. Buya Yahya, aman, insya Allah aman. Habib Novel Al-Idrus Solo, itu aman berataan. Kalau ulun nih, ujar anak ulun guru jamaah, anak pian buka kau ulun kada kah? Ini anggap tambahan aja. Kada wani, kalau mereka itu, nah ulun hormati guru kita semuaan. Guru kita semuaan. Kada insya Allah tuh. Kepribadiannya insya Allah itu semua orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Ta'ala. Ikhlas di jalan Allah Ta'ala semua itu. Yang ulun sambatkan tadi, ulun ulangilah Habib Segap, Habib Novel Al-Idrus, Buya Yahya, Habib Taufik Pasuruan, Habib Ahmad Habsyi. Yang ada rancak berkisah itu kalau berkisah tentang orang-orang soleh. Ulun biasa pernah tetangis juga kalau sidin dulu pernah di hotel. Bagus isi anunya. Ada lagi yang Habib siapa ngarannya itu yang berkisah Abu Aiman tuh. Yang berkisah sahabat Nabi yang lucu itu orang soleh juga tuh. Itu aja dulu aman tuh yang ada. Siapa lagi? Guru rekaman guru sekumpul, Guru Saifuddin Zuhri Banjarmanis kah? Di Banjarmasin, Guru Zuhdi. Guru Zuhdi. Yang lain, yang hanyar, betakun dulu kan guru ini kayak apa guru? Yang ditakuni guru yang waras juga. Dia kata oh ini jangan menyambati orang kada. Karena nyambati orang kita ada karena yang waktunya kita buka bongkar orang.
Menyelamatkan diibaratkan kayak Abu Janda tadi ulun menyambat. Jangan tuh hati-hati merusak hati. Ulun sambat ke Bubuan Wahabi. Bubuan Wahabi kalau pina mendengar kenanya membalas dirusaknya kita. Bubuan Wahabi minta aja yang rancak membedahkan orang. Kadang menghormati para ulama. Jangan diumpat. Ya, amalan-amalan ulama kita yang bahari nih. Para masyayikh, para habaib yang besar-besar. Nah, kalau ini ada mengkritik amalan ulama bahari, salah itu tidak ada dalilnya, jangan diumpati orang tuh. Berarti itu orang tuh ilmunya, walaupun luas ilmunya, dianggap pendek ilmunya. Kenapa? Misalnya ada amalan hu, hu. Apa itu jar zikir apa tuh? Kada ada dalilnya apanya? Ini kada pernah membuka di Quran ada kok. La ilaha illa hu. Hu itu wakaf daripada huwa. Kalau ada di Quran tuh illahu, kayak itu kan? Ya kalau di wakaf hu, nya ada juga bingung illahu, huwa jangan bingungnya pada hu. Nah jadi lalu zikir napas hu, 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 hu. Membuka kitab kada, ilmunya terbatas. Ada ulama bahari memang luas benar pengetahuannya tabahur nang kaya laut, hanyar anukan memberikan pendapat, makanya jarang hampir kada ada ulama itu membuliki pendapatnya. Kalau buan Wahabi kena dianukan orang dalil hanyarinya minta maaf dianukan orang dalil berpuluh-puluh kali nang kayak itu salahnya. Hati-hati benar kita ikut para ulama kita bahari, yang ikut para ulama yang bahari. Nah Habib Muhammad Muhdor, ya kalau tuh yang di Samarinda nih untung benar kita. Habib Abdurrahman Syihab ada di Samarinda ini, yang memuliakan juga dengan para ulama. Hati-hati itu kita, karena setan ketujuh. Kadang-kadang dari nafsu kita, kalau ada bisikan-bisikan disimbah jauh-jauh. Kadang-kadang dari luar gangguan itu dari luar. Nah, kita besarkan para ulama kita pakai tradisi ya. Tradisi orang yang dahulu dasarnya mana? Dasarnya dari Nabi. Apa ujar Nabi? Akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakanlah para ulama karena mereka itu mulia di sisi Allah. Siapa ulama itu? Ulama itu ujar Nabi, saking Nabi memuliakan para ulama bahari. Ulama maksud ulun ini ulama yang takut dengan Allah, yang ulama akhirat. Siapa ulama itu? Ya, yaitu ulama al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saking Nabi memuliakan tuh. Sampai-sampai Nabi menyebut ulama yang soleh itu, ya, ulama'u ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulama umatku ini nang kaya nabinya Bani Israel. Sama kedudukannya nang kaya nabi ulama. Ulama siapa? Ulama nang kaya Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, guru-guru kita yang wayah ini yang soleh-soleh tuh, itu pewaris para nabi, kita muliakan mereka. Ya kalau tuh lalu jar ada ulama, maka ulama besar sih den. Orang tuha mencium didiatakan sini, orang tuha lebih tuha daripada sidin. Sidin kada sombong, kada memang aturannya memuliakan ulama, hadis nabi tadi. Tapi ada juga ulama jar mencium tangan orang. Kenapa jar? Karena sidin tuha, sidin memakai hadis nabi. Karena yang muda memuliakan yang tuha, biarnya kada berilmu di tuhanya. Ada juga ulama membiarkan masing-masing, makanya perbedaan itu jangan dibenturkan. Masing-masing ada dalilnya. Nah, Kiai Ahmad Dahlan bahari sidin kada mau mencium tangan ulama dan beliau kada mau dicium. Kiai Ahmad Dahlan bebolang sidin bahari itu. Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah.
Tapi Sidin ini orangnya pengetahuannya luas. Mau menerima kebenaran. Sidin Tulaka Martapura, ada ulama kita bukan mengkritisi, menyampaikan hadis tentang bersalaman itu. Akhirnya Sidin mau dicium tangan dan Sidin mau cium tangan ulama yang soleh kan itu. Kada karas tuh di pendapatnya. Tapi jar ada jo ulama lain guru, maka masih anum. Kenapa ulama mencium tangan orang anum itu? Makanya ulama jar. Kenapa? Inya mencium anum orangnya muda. Kenapa? Nah, itu kebetulan mintuhanya lebih anum daripada inya. Mintuhanya, bujur kalau mintuha kedudukannya sebagai abah atau mama, cium dengan mintuha kalau kada batal wudhu ya kalau biar sudah cerai misalnya dengan bininya itu tetap dengan mintuhanya itu, makanya kita tetap memuliakan mintuha kita sampai kapanpun. Nah, cium. Guru jar, mintuha pian ada berapa? Mintuha pian ada berapa? Beratan suman. Mintuha ulun ada 1, 2, 3. Ada 11 mintuha ulun berata, ada 11. Ya kalau yang pertama 2. Kan laki bini kalau mintu apian 2 jua laki bini. Ada. Yang kedua 2 lagi. Ya kalau bini yang pertama 2 mintuha. Bini yang kedua 2 jua mintuha, 4 sudah. Ya kalau bini yang ketiga 5 mintuha majar. Kenapa 5? Bini sidin 4 tambah sidin sorangan. Mintua bini 4 pas 9. Mintua yang keempat, mintua yang keempat 2, 11 bisi mintua 11. Angka itu tuh menghitung mintua daripada aja. Ini berkesan, yang penting tadi intinya kita memuliakan ulama tadi. Akrimul ulama fa innahul qurama. Ujar di mana ulun dapat makalah. Sumumul ulama luhumul ulama sumumul maktulah. Daging ulama ini racun yang membunuh. Jangan mengganggu para ulama. 2, ulama yang soleh lah. Ulama yang soleh, yang tujuan hidupnya akhirat, perjuangannya karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia. 2, yang diperangi Allah Ta'ala. 1, orang yang mengganggu para wali, yaitu ulama us-solehin itu. Wali itu amalnya soleh. Nah, pertama, orang yang mengganggu orang soleh, mengganggu wali, diperangi Allah. Yang kedua, yang diperangi Allah Ta'ala, yaitu rentenir orang yang membungakan duit. Itu lihat orang membungkakan duit. Duitnya banyak tapi otaknya kada kekaruan tuh. Yang kayak orang kerasukan setan tuh anunya. Bingungnya. Padahal duit banyak. Hasilnya menyusahkan orang. Ya, kembali. Kemudian di Quran di mana kita disuruh memuliakan para ulama, maka kita disuruh mendekati para ulama tadi. Apa ujar Allah Ta'ala? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Siapa mereka ahli zikir? Mereka yang paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Mengerti. Dan siapa ulama yang tadi? Itu ulama. Maka bisakah kita bertanya dengan ulama, hendak dapat ilmunya kalau kita kada menghormatinya? Maka ulama ini, apa ujar Allah Ta'ala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama yang takut. Nah, kita bisa takut dengan Allah kalau kada berkat ulama, lalu kita takut dengan Allah. Takut dengan Allah tuh mesra kita dengan Allah, dekat dengan Allah, maka kita hidup nyaman di dunia, nyaman sampai ke akhirat nyaman. Karena dekat dengan para ulama.
Engke apa menghormati, memuliakan ulama tadi, muntung kada menyambati. Ada di hati, wajar ada hantu, ada setan yang mengalir di darah kita. Kita lain nabi. Kalau Nabi Muhammad memang kada ada, memang jangankan setan, segala kebaikan itu sumbernya dari nabi kita. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Apa aja yang baik itu ta'alluqnya dasarnya dari nabi kita berataan. Di mana lagi sumber kebaikan bukan hanya nabi itu membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus kecuali jadi rahmat, bukan hanya untuk kita, seluruh alam semesta rahmat. Nah, rahmat nabi bagi kita. Kita ini bukan apa-apa lagi, nabi kita langsung jadi nabi kita. Nabi itu bukan kebetulan memang dipilih Allah, maka tinggal bersyukur, ya Allah terima kasih ulun jadi umat Nabi Muhammad, jadi rahmat bagi kita. Rahmat itu kan anugerah besar, nikmat besar itu. Nikmat itu dari rahmat Nabi juga, surga rahmat Nabi juga. Apa aja kebaikan dari Nabi, apa aja yang nyaman-nyaman dari Nabi. Berkatnya berkat Nabi. Sebab kalau kada diutus, kalau Nabi kita kada diutus, kada ada yang ngarannya rahmat tadi. Dapat rahmat kita. Sekarang siapa Nabi Muhammad itu? Iya, Nabi kita yang menyayangi kita. Lalu kita menghormati Nabi kita. Nang kayak Pak, takzim siang dan malam. Rasa keganangan Nabi. Rasa melihat Nabi. Pas masuk WC tadi, batis kanan di hati. Di hati, ya Rasulullah minta maaf ulun kada ta umpati sunnah pian. Ulun sekalinya masuk WC batis kiri, batis kanan. Orang bisa aja berwirid rajin orangnya, bacaan wiridnya bujur, tapi masih minta maaf. Ini kejadian bujur lah. Babinian pang bahari ini bukan mahalabiu, ini fakta. Supaya kita menjalankan perintah Nabi tadi. Jangan sampai terpisah Nabi. Babinian itu rajin bebacaan, berwirid, sembahyang 5 waktu sembahyang. Tapi sunnah Nabi banyak di belakang. Makan, minum tangan kiri. Minum tangan kiri, serba kiri. Memasang sepatu, batis kiri aturnya kanan. Masuk kamar, tangan batis kanan. Menaiki bini, mulai kanan juga ya kalau tuh menaiki bini. Nah itu begayaan yang terakhir itu, tapi kada lucu. Nah, lalu orang ini minta maaf disarangi jin di kemaluannya. Yang bebini ini padahal rajin bebacaan. Kenapa disarangi jin? Minta maaf. Kenapa disarangi jin? Karena kebiasaannya masuk WC batis kanan. Masuk WC, batis kanan terus masuk WC. Minimal di hati kita Allah Ta'ala mendengar aja itu. Ya Allah, dalam hati, maulah kita mau keluar lagi. Kada kalau tuh sudah terlanjur di dalam, ya kalau tadi aku masuk batis kanan. Dalam hati, astagfirullah. Di dalam hati, ya Allah ampuni ulun. Lalu kena isuk, masuk kanan lagi. Sudah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Akhirnya karena sudah ada ilmunya, akhirnya sedikit-sedikit. Begitu ingat. Ba Arya ujar Banjar. Ba Arya tuh siap-siap batis kiri di anunya latihan. Ini kada kanan terus amalannya orang itu. Maka ini kenapa hikmahnya kita masuk batis kiri di WC itu? Apa yuk? Pian masuk orang di WC adakah bakami kada berbuka selawar, minta maaf lah. Kada ada kalau buka selawar, kalau kelihatan, kalau kemaluan ya, kalau setan melihat kalau tuh ada, kalau setan memang tertutup kalau WC itu, tapi setan melihat kalau bacaan kada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ulun berlindung daripada setan yang mucil, setan laki-laki dan setan perempuan. Bersembunyi itu inya bacaan kada memang sutil itu bahasa Banjar. Remeh aja itu ya, bahasa Banjarnya sutil kan, bahasa Martapuranya sutil. Memang remeh itu. Masuk batis kiri itu sunnah, kada wajib, kada berdosa bang. Cuma dampaknya itu karena kebiasaan batis kanan masuk ke WC tadi, ya tadi
Jikanya masuk batis kiri, bebacaan sebelum masuk WC. Minimal kada tahu bacaannya itu bismillah kah dulu. Ya kalau atau baca sholawat kah dulu. Karena niat mengikuti Nabi. Masuk batis kiri, bujur kita batilanjang di dalam WC. Kelihatan segalanya. Kelihatan, tapi karena kita bebacaan dilindungi Allah Ta'ala. Setan kada kau melihat. Kada kau masuk. Itu sekali diselidiki. Entah dapat di kitab sidin itu. Habib ada bekasa ada kejadian itu. Entah dapat di kitab kasina atau kejadian yang sidin mengetahui. Kayak itu tuh. Di WC aja. Remeh aja kalau tuh. Nah, kita anak amalan apakah keganangan Nabi. Ya Allah, sebelum bacaan ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi, berkat Nabi juga. Lalu kita beramal karena dari Nabi berataan. Nah lalu memuliakan lawan Nabi. Merasa kada berisi apa-apa. Ini kada profesor. Apa sih profesor itu ikam dapat dari mengumpul kredit. Belum tentu ikam pintar. Belum tentu diakui oleh Allah Ta'ala. Manusia bisa ikam mengakui. Nah, tapi kalau kita memuliakan para ulama. Dimuliakan Allah Ta'ala juga kita. Kada habis-habisnya. Banyak kalau orang yang profesor, doktor kada tapi orang tahu dihormati bubuan kaum aja yang kada bisi ilmu kada bisi gelar tapi orangnya alim dimuliakan orang banyak. Yang itu profesor, doktor kada tapi orang aja kada tahu kenapa Allah Ta'ala kada menimbulkan, kenapa inya kada menimbulkan, inya merasa pintar. Nabi kita kenapa diangkat Allah Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, tinggi benar pangkat Nabi ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi tawadhu, Nabi rendah hati, dimuliakan. Walaupun secara zatiah, zatnya Nabi itu memang mulia. Turunan Nabi, mulai zaman Nabi Adam, kada pernah nur Nabi kita itu melalui tulang sulbi orang yang kafir. Selalu orang termasuk Abah Sidin, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu orang beriman, ngarannya aja Abdullah, ngaran Sidin aja Abdullah. Oh ini hadis Nabi ujar Piranda. Itu ada hadis Nabi, ikam salah paham. Ini doktor hadis, ikam doktor hadis. Tapi ulama-ulama besar kita kadang kayak itu. Jadi memuliakan para ulama bahari. Kalau ada apa-apa kirim Fatihah. Ada masalah ya Allah, rezeki ulun mentok, dikirim Fatihah dengan ulama seikung-seikung hendak guring ka bertawassul situ dengan ulama, hanyar mendoakan mama abah. Sebab kalau mama abah jarang juga didoakan, apalagi kada sama sekali, terpotong kita, terpotong rezeki kita, mentok rezeki kita. Ruwiya an ba'dis sahabah tarkud du'a lil walidaini yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Berkata sebahagian, diriwayatkan dari sebagian para sahabat Nabi bahwa meninggalkan doa untuk mama abah, kada mendoakan mama abah itu membuat si anak tadi rezekinya jadi sempit. Jadi kalau hendak luas rezeki kita, jangan lupa mendoakan mama abah. Kita dahulu waktu mama masih hidup, waktu abah masih hidup, durhaka. Sidin sudah meninggal, bisakah lagi kita bisa berbuat bakti? Bisa mendoakan Sidin. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap waktu, 5 kali sehari, 15 kali sehari, kali 354 berarti 5.310 kali. Nyata jadi anak berbakti kita. Jangankan 5.310, sekali aja Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung dicatat jadi anak soleh. Kenapa? Nabi memadahkan awaladin solihin yada'ulah. Kalau anak soleh berangkat tangan, kalau anak itu berangkat tangan, langsung disebut anak yang soleh. Saya kira ini dulu. Kita hormati ulama, kita muliakan orang tua kita, tetap kita menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu yang tetap memuliakan guru-guru kita, hatta guru TK kita, guru SD kita, sampai SMP semuanya kita muliakan. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi daripada guru kita, walaupun kita sebenarnya pengetahuan kita luas, tapi tetap memuliakan guru-guru kita, apalagi para wali, para aulia, nabi kita khususnya.
Maka perbanyaklah baca selawat kepada Nabi supaya kita selamat, supaya otak kita kada rusak. Banyak baca selawat kepada Nabi supaya hidup kita tentram. Kita banyaki baca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulun dan yang hadir beratan pada malam ini termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang pintar berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah, Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Nabi, banyak baca salawatnya. Berterima kasih kepada ulama, rancak mengirimi sidin berataan dengan Fatihah. Menyambat-nyambat ngaran sidin ketika kita perlu kepada Allah. Ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, kabulkan hajat ulun, hajat anak ulun, hajat yang macam-macam itu. Nah, mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang menuruti jalan-jalan para ulama kita yang bahari. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi nuri 'arsy sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billah. Ampun maaf.